Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahzami Badruddin Muhtaram dengan NPM 212121050. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan artikel yang telah saya buat yang berisi tentang analisis novel Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta merupakan satu dari karya besar yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Novel ini menjadi karya yang sukses pada masanya sebagai novel fiksi terlaris di Indonesia dengan 160.000 eksemplar hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Novel ini juga berhasil bersaing dengan novel populer kelas dunia dengan selisih 4 suara sebagai the most favorite book, mengalahkan novel Harry Potter. Novel ini berjudul Ayat-Ayat Cinta, ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi dengan editor Anif Sirsaiba A. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Republika dan Basmala pada tahun 2004 dengan total 420 halaman. Buku yang saya baca merupakan cetakan ke-31 yang dicetak pada Maret 2008. Novel Ayat-Ayat Cinta diterbitkan pada tahun 2004 sehingga dapat diklasifikasikan sebagai karya sastra angkatan 2000. Alasan lainnya adalah karena memiliki ciri yang dimiliki oleh karya-karya sastra angkatan 2000-an. Salah satunya adalah penggunaan bahasa sehari-hari yang membuat pembaca mudah dalam membacanya dan juga memuat unsur-unsur Islami. Angkatan 2000 merupakan ide yang muncul dari Korrie Layun Rampan setelah munculnya Angkatan Reformasi, tetapi tidak bisa dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Novel Ayat-Ayat Cinta ini ditulis oleh penulis kelahiran Semarang yang bernama Habibur Rahman El-Shirazi atau biasa disapa dengan panggilan Kang Abik. Beliau lahir pada 13 September 1976. Selain dikenal sebagai seorang novelis, Habibur Rahman El-Shirazi juga dikenal khalayak umum sebagai seorang penyair, dai, bahkan sutradara. Dia adalah lulusan sarjana dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Banyak sekali karya-karya yang telah ia ciptakan dan diminati oleh masyarakat. Antara lain, di atas sejarah cinta, Ayat-Ayat Cinta, pesona pudarnya pesona Cleopatra, Ketika Cinta Bertasbih, Ketika Cinta Berbuah Surga, Dalam Mihrab Cinta, Bumi Cinta, dan The Romance. Novel yang ditulis oleh penulis kelahiran Semarang yang berjudul Ayat-Ayat Cinta ini mencerminkan tentang seorang pemuda asal Indonesia dengan nama Fahri yang pergi menuntut ilmu ke Kairo, Mesir. Fahri yang latar belakangnya hanyalah seorang anak desa menjadi salah satu orang yang dapat berkuliah di universitas ternama di Mesir, yakni Universitas Al-Azhar. Fahri hidup di sebuah apartemen bersama dengan kawannya dan bertetangga dengan keluarga Kristen Koptik. Hubungan antara Fahri dan keluarga Kristen Koptik ini menjadi salah satu contoh toleransi antar umat beragama. Di sebuah perjalanan pergi talaki, di sebuah metro menuju Subra El Khaimah, Fahri bertemu dengan perempuan bercadar yang sedang asyik mengobrol bersama seorang bule dengan menggunakan bahasa Jerman. Wanita bercadar ini bernama Aisyah. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Pertemuan ini menjadi awal mula munculnya benih cinta di antara mereka. Di lingkungan apartemen Fahri terdapat sebuah keluarga yang terkenal bermasalah setiap malam. Cerita tentang seorang wanita yang disiksa dan umpatan sumpah serapah bisa biasa terdengar hingga lantai atas apartemen. Bahadur, pria bermuka dingin berwatak kasar yang selalu menjadi biang masalah. Meski begitu, kebanyakan orang enggan berurusan dengannya. Pada suatu malam, seorang wanita sedang menjadi bulan-bulanan Bahadur. Wanita itu adalah anak bungsunya sendiri, Naura namanya. Wanita itu diam di luar rumah sendirian. Fahri yang terketuk hatinya merasa kesulitan untuk membantunya karena dia adalah seorang wanita. Fahri pun meminta tolong kepada Maria, tetangga Kristen Koptik yang dekat dengan Fahri. Kejadian ini menjadi awal mula banyaknya konflik yang terjadi. Sebelum Fahri mencintai Aisyah, sebenarnya dia sudah menaruh hati pada Nurul, seorang wanita anak kiai yang terkenal yang juga menempuh pendidikan di Al-Azhar seperti Fahri. Sayangnya, Fahri merasa kalau dia hanyalah orang kecil keturunan petani yang tidak cocok menikahi seorang anak dari kiai. Padahal Nurul pun menaruh hati pada Fahri dan. dan dia juga tidak bisa mengungkapkan perasaannya.
Di sisi lain, tetangga Kristen Koptik bernama Maria yang bisa menghafal surat Maryam. Dia mengagumi Fahri. Kekaguman itu perlahan berbuah cinta. Sayangnya, perasaan Maria hanya tercurah di buku diari. Oke, kita sudahi sinopsis spoilernya. Dari apiknya cerita yang dibuat serta penggunaan bahasa yang mengalir, terdapat beberapa kritik yang saya dapatkan dari beberapa sumber online, baik itu dari artikel maupun jurnal. Salah satunya dalam novel ini, tokoh utama Fahri diungkapkan sebagai seorang pemuda yang jika dilihat dari sudut pandang pembaca adalah orang yang sempurna akal budinya. Penulis seakan tidak memberi kelemahan dan terlalu melebih-lebihkan kemampuan si tokoh utama. Lalu, pada penulisan ceritanya terdapat bagian yang terasa terlalu dilebih-lebihkan dan terkesan lebay. Tetapi hal itu tertutupi dengan penulisannya yang apik dan nyaman dibaca. Ahmad Tohari, sastrawan fenomenal, penulis trilogi Ronggeng Dukuh Paruh, memberikan komentarnya tentang novel ini. Bagus, sebuah novel tentang seorang santri salaf metropolis dan musafir yang haus ilmu. Keindahan cerita dibangun di bawah terang cahaya petunjuk. Tak berlebihan bila disebut novel pembangun jiwa. Berikut ini adalah ulasan dari novel Ayat-Ayat Cinta. Novel ini tidak diherankan bisa menjadi buku bestseller karena isinya menarik. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami tetapi tidak mengurangi kesan pembaca terhadap isi cerita. Sebagai seorang muslim, tentunya novel ini bisa menjadi motivasi untuk mempelajari agama lebih dalam lagi karena dalam novel ini memiliki latar kehidupan Islam yang sangat kental. Kesimpulannya adalah novel Ayat-Ayat Cinta merupakan sebuah karya fenomenal yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi, ditulis pada tahun 2004 dan diterbitkan oleh penerbit Republika dan Masmala. Novel ini menceritakan kisah romansa antara Fahri dan Aisyah yang dibalut secara Islami dengan dibumbui konflik-konflik yang menjadikan novel ini tidak monoton dan tidak membosankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.